Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi di drama Nevertheless. Ini adalah episode ke-9-nya. Akhirnya mereka kembali bernostalgia di tempat pertama kali mereka berjumpa. Terus Babang Playboy cemburu melihat si Yunabi yang asik membalas pesannya si Babang Kentang. Padahal seharusnya itu dia nggak punya hak untuk cemburu, guys. Babang Playboy juga menanyakan apa yang si Nabi sukai dari si Babang Kentang. Dia cemburu banget, tapi dia juga nggak memberikan kejelasan tentang hubungan mereka. Makin nggak jelas nih si Babang Playboynya. Lalu saat si Yunabi ingin pulang, dia ingin ikut ke rumah si Yunabi dengan alasan mau mengambil barang-barangnya yang kemarin. Di samping itu, si Babang Kentang dipaksa oleh temannya agar menemui si Yunabi saat itu juga. Dan saat Babang Kentang menghampiri si Yunabi ke rumahnya, dia melihat si Yunabi bersama Babang Playboy. Dan di sini si Babang Playboy itu melihat si Babang Kentang. Lalu dia dengan sengaja ingin masuk ke rumahnya si Yunabi agar si Babang Kentang itu cemburu melihatnya. Wah, Babang Playboy licik juga ya cara mainnya, guys. Dan setelah si Yunabi mengemasi barang-barangnya, si Yunabi menyuruhnya pulang. Tapi Babang Playboy ini mencoba untuk merayunya lagi. Terus di sini si Yunabi langsung menolaknya. Dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Wah, udah mulai kuat nih si Yunabinya. Tapi tanpa terduga, si Babang Playboy ini malah mengajak dia untuk berpacaran. Babang Playboy akhirnya mengatakan apa yang ditunggu-tunggu si Yunabi. Tapi tampaknya si Yunabi kurang senang dan belum mempercayai keseriusan si Babang Playboy. Karena Babang Playboy ini tiba-tiba banget pengen serius gitu. Dan saking bingungnya dia minta pendapatnya Yunsol. Terus di sini ada si Jiwon yang masih menghindari si Yunsol juga. Balik ke Babang Kentang, di sini dia sedang galau banget melihat si Yunabi bersama si Babang Playboy tadi malam. Lalu dia juga merindukan si Yunabi yang pernah mencicipi masakannya. Karena perasaan Babang Kentang sedang buruk, akhirnya masakan yang dia masak pun rasanya tidak enak, guys. Kasihan banget Babang Kentangnya. Sepupunya juga menyuruh dia untuk berhenti mengejar si Yunabi. Tapi sepertinya Babang Kentang masih ingin memperjuangkan perasaannya untuk si Yunabi. Kemudian ada si asisten profesornya semakin lengket dengan Pak An. Di sini Pak An sudah mulai memberikan sebuah kode-kode kepada asisten profesor, tapi dia sepertinya tidak memahami perasaan Pak An sampai saat ini. Lalu si Bitna baru mengetahui kalau si Nam Gi-hun memiliki kerja paruh waktu. Lalu si Nam Gi-hun di sini mengajaknya untuk berbicara. Awalnya si Bitna pikir akan membahas tentang hubungan mereka, tapi ternyata si Nam Gi-hun itu hanya ingin memberikan paket si Bitna yang dikirim ke rumahnya. Si Bitna udah pede banget nih awalnya, guys. Terus laki-laki yang gak sengaja tabrakan dengan si Yunsol mengajak si Yunsol untuk berpacaran, tapi si Yunsol langsung menolaknya. Dia berkata kalau ada seseorang yang dia sukai, yaitu si Jiwon, guys. Wah, ternyata sedalam itu perasaan si Yunsol kepada si Jiwon. Dan si Jiwon juga sedang bingung dan mencari solusi kepada si Yunabi. Dia menceritakan tentang permasalahannya. Dan si Yunabi menyuruhnya untuk membahas kepada teman yang dia sukai itu. Kemudian si Yunabi lagi-lagi dimarahi oleh profesornya. Profesornya ingin si Yunabi keluar dari zona nyamannya dan meluapkan semua emosinya kepada karyanya, guys. Dan yang membuat si Yunabi terpukul itu, dia dimarahin di sampingnya Babang Playboy. Setelah si Yunabi dimarahi oleh profesornya, si Babang Playboy datang ingin menghiburnya. Dan dia tidak sengaja mendengarkan percakapan si Yunabi dengan si Babang Kentang. Dia iri kepada si Babang Kentang karena si Yunabi ini selalu bercerita tentang keluh kesah yang dia alami. Sementara dengan dirinya, si Yunabi tidak pernah curhat tentang apapun. Dan sepertinya saat ini hanya si Babang Kentang yang bisa membuat hatinya si Yunabi membaik. Lalu si Yunsol dengan si Jiwon akhirnya memperjelas perasaan di antara mereka. Si Yunsol berusaha untuk meyakinkan si Jiwon kalau dia itu akan terus menyukai si Jiwon. Hubungan apa ini, guys? Ternyata si Yunabi ini mengetahui hubungan di antara si Yunsol dengan si Jiwon. Karena dari awal katanya dia sudah bisa membaca hubungan mereka ini. Terus si Babang Playboy sedang membuat liontin untuk si Yunabi.
Dia tampak bahagia membuat leontin ini. Dan saat malam harinya, dia ingin mengantar si Unabi. Dan disinilah dia memberikan leontin itu, guys. Makin bingung nih si Unabinya. Keesokan harinya, si Babang Kentang ini sedang menandatangani sebuah kontrak. Tanpa disengaja, dia melihat si Babang Playboy dengan si Sul-ah. Babang Kentang berpikir kalau mereka itu sedang berkencan. Tapi kenyataannya guys, si Sul-ah itu hanya ingin berpamitan kepada Babang Playboy karena dia akan kembali ke Amerika. Di sini si Sul-ah bukan hanya untuk berpamitan, tapi dia tidak ingin berhubungan lagi dengan si Babang Playboy karena dia rasa semua perhatian si Babang Playboy selama ini hanya membuat dia berharap. Berarti selama ini yang dirasakan si Unabi sama dengan yang dirasakan si Sul-ah, selalu dibaperin oleh si Babang Playboy ini. Kemudian ada si Bidnan yang ingin membuat si Nam Gi-hun cemburu. Dia sengaja datang dengan temannya ke warnet tempat kerjanya si Nam Gi-hun. Pasangan ini benar-benar lucu guys. Si Bidnan mengejek si Nam Gi-hun yang membuat namanya begitu manis di handphonenya si Nam Gi-hun. Lalu si Bidnan juga mengajak si Nam Gi-hun untuk berkencan. Nah, saat mereka berkencan ini, si Nam Gi-hun kembali membahas tentang hubungan mereka. Akhirnya si Bidna mengajak si Nam Gi-hun untuk balikan lagi. Dan si Bidna juga bilang kalau dia akan berubah demi si Nam Gi-hun ini. Semoga pasangan ini gak putus lagi ya guys. Terus si Unabi dengan kedua asistennya termasuk Babang Playboy sedang makan bersama. Setelah itu si Babang Playboy melihat si Unabi yang ingin pulang menemui si Babang Kentang. Makin cemburu nih Babang Playboynya. Saat si Unabi bertemu dengan Babang Kentang ini, mereka terlihat sangat bahagia. Terus Babang Kentang bilang kalau kemarin itu dia sempat melihat si Unabi dengan Babang Playboy. Dan dia juga mengakui kalau dia cemburu melihat si Babang Playboy yang bisa masuk ke rumah si Unabi. Dan di akhir episode ini, si Unabi melihat Babang Playboy sedang duduk di depan rumahnya. Babang Playboy yang cemburu membabi buta ini malah marah-marah ke si Unabi. Dia tidak ingin melihat si Unabi dengan si Babang Kentang, tapi dia juga tidak bisa menunjukkan ketulusan hatinya kepada si Unabi. Bahkan sikap Babang Playboy di sini itu sangat menyebalkan banget guys. Dan akhirnya si Unabi memutuskan untuk tidak melihat mukanya Babang Playboy ini lagi. Dan bagaimana hubungan mereka selanjutnya? Apakah hubungan mereka akan berakhir di sini? Kita akan saksikan di episode terakhir, yaitu minggu depan. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.